Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai jamaah Jabur yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali pada sore hari ini karena kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang tentunya sangat dinanti-nanti, yaitu Jaburan jelang berbuka puasa Ramadan yang akan menemani sore hari Anda bersama saya Fernanda Zahra. Sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah studio kita narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu ada Ustadz Rafiul Hafiz Muthohar SAG MSI. Beliau adalah seorang ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang, dan tentunya sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu membangun kepedulian sosial di tengah pandemi. Namun pemirsa jamaah Jaburan, sebelum kita masuk ke sana, kami segenap kru Awal Media Nusantara mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa KRI Nanggala 402, dan semoga arwah prajurit diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fernanda. Iya, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Iya Ustadz, jadi ini kan kita sudah memasuki hari memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, di mana Allah menebarkan mahfirah atau ampunan bagi hambanya yang berpuasa. Lalu Ustadz, apakah dosa-dosa besar seperti syirik atau berani kepada orang tua dan juga membunuh itu akan mendapatkan ampunan di bulan ini? Mungkin sebelum dijawab pertanyaannya bisa sambil diceritakan kepada jamaah Jabur yang ada di rumah mengenai makna dari mahfirah itu sendiri juga, Ustaz. Terima kasih Mbak Fernanda dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ramadan ini bulan yang sangat diidam-idamkan bagi semua umat Islam, di mana awalnya saja Allah menyapanya dengan mesra sekali, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Di 10 hari yang kedua adalah mahfirah, ampunan. Ampunan itu berarti Allah memberikan gelaran ampunan yang luar biasa kepada semua hambanya. Bahkan sebetulnya ampunan ini sudah dimulai tidak hanya Ramadan, Mbak Fernanda, tetapi sudah dimulai di bulan Sya'ban kemarin, yaitu bahwa Allah menggelar ampunan li jami'in, kepada semuanya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ya, syirik itu merupakan inna syirka ladulmun adim. Jadi kedoliman yang sangat dahsyat itu adalah syirik. Allah dimadu, manusia saja tidak mau dimadu, apalagi Allah Ta'ala. Nah, syirik itu ada yang menafsirkan bahwa ini merupakan dosa terbesar yang tidak diampuni. Tetapi bagi pelaku syirik, kalau masa hidupnya dia mau bertobat, toh tetap sampai ujung kehidupannya diterima tobatnya. Nah, tobat itu diterima tobat tidak harus 1 tahun, tidak harus 1 bulan, tetapi satu saat sebelum kematian itu tobat tetap diterima. Ini luar biasanya tobat. Jadi hatta yuhorhir, kata Nabi, sebelum roh sampai kepada kerongkongan, tobat tetap masih diterima. Nah, orang-orang yang akul walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian qati'ur rahim, ya harusnya di Ramadan ini sebagai bulan yang Allah gelar ampunan itu, ya semuanya sudah suluh, sudah baik harusnya. Sehingga hablum minallahnya baik, hablum minas juga baik. Hubungan vertikalnya sukses, hubungan horizontalnya juga sukses. Ini momentum Ramadan, memang Allah gelar ampunan yang maha luar biasa. Maka alangkah ruginya manusia di saat digelar ampunan itu, nanti Ramadan pergi dia belum mendapatkan ampunan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, gitu Mbak Fernanda. Artinya walaupun sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan, tapi ada baiknya kalau kita sebagai manusia itu ada inisiatif untuk
melakukan taubat kepada Allah, begitu ya Pak? Ya, tetap taubat itu harus jadi. Dosa-dosa kecil mungkin bisa dengan saling ketemu, bersalam, itu dosa besar harus dengan taubat. Taubatan nasuha, ini kapok yang tenanan. Kalau kapoknya sekarang, kapok model Lombok itu ya. Begitu pedes nanti minum lagi tidak pedes diulang lagi begitu, bukan begitu. Jadi artinya taubatan nasuha ya total. Ada namanya anadam. Anadam itu ada rasa getun, ada rasa nolongso, kemudian tidak kembali kepada hal yang membuat dia itu tergelincir dari perbuatan dosa itu. Itu namanya anadam. Begitu, Pak. Begitu, baik. Pak, Ustadz, lalu kalau misalkan caranya atau bagaimana caranya agar kita meraih mahfirah dari Allah, agar mendapatkan ampunan dari Allah? Kalau kesalahan dengan manusia, ya harus namanya minta maaf ya, minta maaf, kemudian menyampaikan kesalahan apa yang dia lakukan. Itu lebih sulit ketimbang dosa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa kepada Allah Ta'ala dengan membanyak istighfar, kemudian membanyak mohon ampun, itu sudah akan diampuni. Bahkan diajarkan ya di dalam kitab Tangkihul Qaul diajarkan itu, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Jadi ya Allah, aku mohon padamu, mohon diampuni segala dosaku, kemudian kami tobat kepadamu, baik yang aku ketahui dosa itu maupun yang tidak aku ketahui, setiap harinya, baik waktu pagi, waktu siang maupun waktu malam, fi lailin aw naharin. Ini luar biasa. Ini sangat indah sekali kalau kita mau melanggengkan habis sholat subuh, bahkan dijelaskan di situ di dalam kitab itu, habis sholat subuh ini akan melebur dosa kita. Bahkan ada mungkin Mbak Farnan juga pernah mendengar ada namanya Raja Istighfar itu ya. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu namanya Raja Istighfar. Itu Raja Istighfar. Kalau istighfar biasa kan hanya astaghfirullahaladzim. Ini ada Raja Istighfar. Jadi ada sebuah pengakuan dari seorang hamba itu bahwa kita tuh lemah dan kita penuh kesalahan dan hanya mengakui Allah zat yang maha hebat. Ini luar biasanya di situ. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Ustadz. Dan ini jadi di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat penuh pahala. Nah, konon katanya kalau di bulan Ramadan ini orang yang tidur itu juga mendapatkan pahala. Betul begitu bukan Ustadz? Naumus shaimin ibadatun, ini dia bahasanya. Jadi tidurnya orang puasa adalah ibadah. Lihat, daripada dia ngerasani orang lain, daripada dia ngerumpi, daripada dia ghibah orang lain, lebih baik dia tidur. Bahkan tidurnya dihitung membaca tasbih. Maka as-sukut, diam itu emas. Daripada nanti orang berbicara ngalor ngidul, nanti kan ujung-ujungnya biasanya kalau orang berbicara ngerumpi itu ya ujungnya ya ghibah, ngerasani ya. Kalau udah ngerasani nanti muncul namanya dosa. Maka lebih baik tidur. Betul, naumus shaimin ibadatun, bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah ya, tapi jangan tidur terus ya, nanti malah kebablasan nanti. Lupa ibadah malah tidur terus ya. Iya, Pak. Lalu kalau menurut Ustadz sendiri, bagaimana caranya agar kita selalu terhindar dari dosa-dosa ketika bulan Ramadan? Mungkin bisa baca istighfar atau amalan-amalan sunnah lainnya agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik begitu Ustadz. Ramadan saya kok melihat ini sebagai madrasah ya, semacam sekolahan. Ini semacam kawah condro di muka atau bengkel besar. Ini bulan latihan. Dilatihlah manusia itu dari hal-hal yang tidak disiplin menjadi disiplin, yang tidak rajin menjadi rajin. Maka harapannya adalah karena Ramadan merupakan bulan latihan, bulan madrasah tadi, maka harusnya setelah nanti Ramadan pergi harus lebih baik daripada Ramadan. Karena berarti berhasil latihannya. Seorang petinju misalnya, dia latihan terus.
habis latihan pasti dia akan bagus tampilannya. Tapi kalau di Ramadan baca Qur'annya bagus, jamaahnya bagus, sodakonya rajin, begitu Ramadan dia belas sama sekali, berarti 11 bulan ini tidak menjawab keberhasilan dari latihan Ramadan selama sebulan. Nah, ini eman-eman. Harusnya adalah implementasi didikan Ramadan selama sebulan ini harus diimplementasikan kepada 11 bulan di luar Ramadan. Itu namanya berhasil. Tambah rajin, tambah sodakohnya, tambah jamaahnya, tambah rukunnya. Oh, berarti Ramadannya berhasil menggembleng dia. Tapi kalau habis Ramadan kok kembali nol lagi, malah merdeka dia, berarti coro Jawa itu tidak ada labet, ya, tidak ada bekas sama sekali. Itu tidak baik dalam agama, Mbak Veranda. Oh, jadi begitu. Sebaiknya tetap melakukan kebaikan-kebaikan karena akan kita sendiri kan dapat pahala, seperti itu ya Ustaz. Betul, mudawam, melanggengkan namanya. Bahasa sekarang namanya kontinuitas, ya, terus ya. Melanggengkan apa yang dilakukan selama Ramadan kepada 11 bulan di luar Ramadan. Kalau tidak begitu, berarti latihan madrasah itu ya tadi apa hanya formalitas, ya. Apa ini mengejar apa istilahnya ya, target, kan ini tidak. Kita kepingin bahwa Ramadan memberikan dampak yang luar biasa. Sebagaimana tema yang diangkat itu kan ada dampak sosial. Yang kalau di Ramadannya merasakan tidak enaknya lapar, berarti nanti di luar Ramadan berarti kasihan mereka orang-orang yang miskin, yang kelaparan. Ada namanya empati. Muncul namanya kepedulian sosial. Ini yang sesungguhnya yang dibangun dalam agama dalam proses Ramadan ini, Mbak Veranda. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, mungkin kalau misalkan ketika kita berpuasa itu kan kadang suka iseng, abis ini mau langsung buka puasa siang-siang nggak dilanjutin sampai maghrib, maksudnya puasanya gitu. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Apakah puasanya itu masih bagus atau sudah terhitung batal seperti itu ya? Sepanjang belum masuk sesuatu di lubang 9 ya. Lubang 9 itu adalah mata 2, hidung 2, mulut, kemudian telinga 2, kemudian jalan depan, jalan belakang. Itu belum batal puasanya. Tetapi secara niat ya itu agak mengganggu posisinya. Ya jangan sampai. Maka niat itu sebuah komitmen ya, sebuah komitmen, sebuah himmah, sebuah semangat untuk sampai kepada satu tujuan. Gitu. Jangan sampai tujuannya kan sampai maghrib kok belum maghrib sudah ingin berbuka, itu artinya melemahkan niat itu sendiri. Jadi bahasanya Jawa laki-laki eman-eman, Mbak Veranda, begitu. Artinya seperti kurang afdol gitu ya Ustadz puasanya? Ya betul, mengganggu niat itu sendiri. Betul sekali. Nah, untuk jamaah Jabur yang ada di rumah harus tetap kuat puasanya sampai nanti maghrib gitu ya. Dan ini juga Ustadz, di bulan Ramadan itu kan mungkin nggak semuanya itu berpuasa gitu ya Ustadz, mungkin ada ibu hamil, ibu menyusui sehingga belum mampu untuk menjalankan ibadah puasa lah. Lalu menurut Ustadz, siapa saja yang termasuk golongan orang yang wajib mengganti atau membayar fidyah? Kalau dibuat grafik itu ya, ada la fidyata la qodua, tidak ada fidyah, tidak ada qodho. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak ya, karena mereka belum tertaklif oleh hukum ya. Kemudian ada yang sudah sepuh ya. Sudah sepuh itu tidak ada la qodhoa, tidak ada qodho, tapi cukup fidyah kan begitu. Yang ibu menyusui, kalau dia khawatir dirinya atau anaknya, maka dia nanti tidak ada fidyah. Tapi kalau khawatir anaknya saja, ya qodho ya fidyah begitu. Baik. Ya. Jadi boleh diganti gitu. Betul ya. Bahasanya fa'iddatun min ayyamin ukhor, diganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Begitu. Baik. Membahas mengenai fidyah nanti akan kita lanjutkan lagi bersama Ustadz seperti bagaimana tata cara melakukan fidyah dan lain sebagainya, tapi setelah jeda yang satu ini.
Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Bapak Haji Budiarto STMM, anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Nasdem. Beliau terkenal dengan sosok yang baik, arif dan bijaksana, suka membantu dan peduli kepada warganya. Beliau adalah wakil rakyat yang merakyat, sayang kepada warganya, dan tentu beliau selalu bersama warga, bersama Partai Nasdem. Gerakan perubahan, wujudkan Semarang semakin hebat.
Hai jamaah Jaburan, terima kasih karena masih tetap bersama kami. Dan kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama dengan Ustadz mengenai fidyah dan bagaimana mungkin cara menunaikannya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, saya ingatkan dan saya ajak jamaah Jabur yang ada di rumah untuk bisa menonton langsung di studio kami di Awal Media Nusantara. Jadi boleh untuk nonton langsung di studio kami ya. Kalau begitu Ustadz bisa dilanjutkan lagi. Tadi kan mengenai fidyah gitu. Ibu hamil dan menyusui itu boleh untuk mengganti dengan fidyah. Lalu bagaimana cara menunaikan fidyah, Pak Ustadz? Saya tambah dulu ya sebelum ke situ. Tadi ada misalnya ibu-ibu yang berhalangan ya. Berhalangan itu nanti itu tidak ada fidyah. La fidyata, tetapi ada qadha ya tadi. Faidatun min ayamin ukhor, dihitung berapa hari dia meninggalkan kewajiban puasa itu. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah sepuh mungkin pikun itu yang atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya hanya membayar fidyah saja. 1 hari 1 mud itu ya, 6 on kira-kira lah, berarti 6 on. Nanti dihitung berapa lama meninggalkan sholat fidyah begitu. Kalau tadi saya ulang lagi, kalau ibu-ibu yang khawatir akan dirinya dan bayinya, ini ada qadha, ada fidyah. Tapi kalau khawatir akan bayinya saja, itu ya ada qadha, ada fidyah. Jadi ada bagian begitu. Jadi nanti kalau para perempuan biasanya kan banyak halangannya. Jangan sampai sebetulnya ini kan kebutuhan hamba, bukan kebutuhan Allah Ta'ala, kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita sebagai hamba, maka kewajiban harus ditunaikan. Mayusabu ala fi'lih, kan begitu. Wayu aqabu al tarki, wajib itu sesuatu yang apabila dikerjakan diberikan reward, penghargaan, pahala. Apabila ditinggalkan dosa, maka namanya wajib. Kan begitu. Maka wajib bagi orang yang sudah tertaklif oleh hukum, tidak ada tawaran lagi. Contoh ya puasa, kemudian sholat. Bila udrin, tanpa ada halangan syar'i misalnya. Orang sholat itu hanya 2 halangannya Mbak Finanda, yaitu lupa dan tertidur. Naum wanisyan. Berarti orang sakit pun tetap wajib melaksanakan sholat. Ini karena hanya 2 toh, nisyan wan naum, tidur dan lupa. Ada orang tidur misalnya jam 11:30, hampir masuk waktu zuhur. Tahu-tahu dia tidur, bangunnya malah jam 4, duhurnya hilang, dosa. Karena sudah dukhulil waktu namanya, masuk waktu zuhur. Tapi kalau tidurnya itu jam 10, belum masuk zuhur misalnya, kemudian bangunnya kok jam 4, zuhurnya ini tidak dosa, karena tidurnya kebelabasan, tidak ada yang bangunkan, tidak ada alarm. Tapi kalau tidur sengaja ya dosa, maka harus dicari namanya ilat, alatnya, alasannya apa, begitu, sebabnya apa. Tapi kalau sudah dukhulil waktu kok dia tetap tidur, maka akan menyebabkan dosa yang dia lakukan, begitu Mbak Fernanda. Karena sudah meninggalkan ibadah wajibnya. Betul ya, betul. Jadi wajib diganti ya Ustadz. Lalu sebenarnya yang lebih afdol itu membayar fidyah dengan uang atau makanan ya Ustadz? Kan mungkin seringkali jamaah Jabur yang di rumah juga masih bingung, baiknya diganti dengan berupa uang atau makanan, seperti itu. Dalam bahasa Quran itu fidyatun to'amu miskin. Fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin, makanan, bukan fulus, bukan uang, tapi fidyatun to'am, makanan yang dia makan sehari-hari. Dan yang paling baik adalah makanan yang diberikan, makanan yang terbaik yang dia makan. Jangan sampai ya seperti zakat, fidyah, makannya itu bagus sekali, beras paling mahal. Zakatnya beras yang sudah kemebul itu ya. Itu tidak bagus, tidak boleh ya. Harus yang dimakan sehari-hari. Kalau dia memberikan zakat atau fidyah ya sama. Jadi beras yang paling berkualitas yang seperti yang dia makan, yang diberikan kepada fidyatun to'am miskin, orang-orang miskin di situ. Jadi sesuai apa yang dimakan. Betul. Lalu sebenarnya fidyah ini harus diganti hanya di bulan Ramadan atau boleh di lain hari Ustaz? Oh bisa, boleh di luar Ramadan boleh. Ya. Boleh. Nanti pokoknya dihitung jumlah kewajiban yang dia tinggalkan.
Jadi patokan adalah 1 hari 1 mud sama dengan 6 on. Nanti dihitung berapa dikasihkan kepada fakir miskin. Apabila saudaranya kok ada yang miskin misalnya, ini masuk kategori miskin atau boleh diberikan kepada saudaranya. Itu malah lebih bagus, lebih baik malahan. Karena diberikan ke orang terdekat yang terlebih dahulu baru ke. Betul, nggih. Wa atidal kurba bahasanya. Berikan yang terdekat darimu. Berarti ya saudara bisa, mungkin tetangga yang terdekat bisa. Jangan sampai atau zakat atau fidyah itu tetangganya ada, diberikan ke RW lain misalnya, itu malah tidak bagus. Nanti pakai apa ya, interval jarak begitu. Yang baik adalah yang terdekat. Baik, seperti itu ya Ustadz. Lalu jika orang yang tidak berpuasa bisa mengganti dengan membayar fidyah, apakah pahala yang diperoleh itu juga sama dengan orang yang sama dengan jika melakukan puasa? Apakah pahalanya itu sama atau bagaimana nih Ustadz? Puasa itu tidak bisa digambarkan pahalanya. Tidak bisa digambarkan. Orang sholat jamaah itu kan pahalanya jelas ya toh. 27 derajat bagi sholat sendirian dibanding sholat sendirian. Orang ketika haji jelas pahalanya surga, tapi puasa tidak. As-saumuli wa ana azibih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala itu. Artinya tidak bisa digambarkan seperti apa, ya terserah Gusti Allah Ta'ala. Artinya apa? Berarti nominal fidyah dengan nilai pahala puasa ya beda. As-saumuli wa ana azibih. Begitu masalahnya. Begitu. Baik, jadi pahalanya itu lebih dilipat gandakan. Untuk yang puasanya ya, untuk puasanya. Lalu meningkatkan kepedulian di tengah pandemi. Nah, jadi sebagai umat muslim, sebaiknya apa yang harus kita lakukan agar kita itu tetap peduli kepada sesama atau mungkin membantu dari teman-teman yang lain seperti itu, gimana ya Ustaz? Di antara hikmah puasa itu kan melahirkan kepedulian sosial. Jadi orang akan punya namanya sense of crisis, kepedulian kepada orang lain. Peduli lingkungan itu penting, peduli sesama juga penting. Itulah yang dibangun dalam kewajiban puasa Ramadan. Oh ini toh rasanya tidak enaknya tidak makan. Oh ini toh rasanya tidak enaknya haus. Oh ini tidak enaknya kelaparan. Ada tadi kembali lagi kepada rasa empati muncul pada orang lain. Bahkan sampai Nabi itu wanti-wanti begini. La turaddus sa'il walau kana kafiron. Jangan engkau tolak orang-orang yang minta walaupun dia itu kafir. Luar biasa ini. Maka orang yang peduli pada orang lain tidak usah tanya KTP-mu mana, agamamu apa, etnismu apa, tidak usah. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Urusan kita adalah peduli tadi. Inilah yang dibangun oleh gemblengan didikan madrasah Ramadan tadi. Namanya ada kepedulian sosial. Jadi jangan tanya agamanya apa. La turaddus sa'il walau kana kafiron. Tidak usah tanya agamanya apa. Nah, bahkan orang maksiat pun boleh diberi. Boleh diberi, siapapun boleh. Kita menggunakan ya pelajaran filosofi para dokter itu bagus sekali, Mbak Fernanda. Apa itu? Dokter itu kalau membantu orang tidak tanya agama. Ya, saat perang misalnya, tidak tanya agamanya apa, tidak, langsung dia luka, dia rawat, dia obati. Ini yang luar biasa. Ini yang harusnya diterjemahkan oleh setiap kita yang bisa mengambil iktibar dari didikan-didikan Ramadan, dari hikmah yang dilahirkan oleh gemblengan Ramadan. Begitu Mbak Fernanda. Jadi ketika kita ingin membantu orang lain itu tidak perlu memandang dari suku mana, dari ras mana, karena kita harus membantu dengan ikhlas, apalagi sebagai umat muslim, begitu ya Ustadz. Lalu ini ada pertanyaan juga nih Ustadz. Selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini kan pasti juga ada ibadah yang lainnya, yaitu sholat tarawih salah satunya. Nah, ini masih banyak masyarakat yang ternyata bingung mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Jadi mungkin yang bagus tuh yang mana, yang 8 rakaat atau 11 atau bagaimana? Kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana? Selama ini memang kalau kita lihat asbabul wurud ya, sejarah lahirnya kewajiban tarawih sebagai qiyamul Ramadan. Jadi
Qiyamul Ramadan itu adalah siangnya puasa, malamnya tadarus, tarawih, bagian dari Qiyamul Ramadan. Qiyam itu mendirikan Ramadan. Jadi mendirikan Ramadan tidak hanya puasa, tetapi juga tarawih. Nabi itu malam pertama, kedua, ketiga ke masjid. Jamaahnya semakin banyak. Nabi khawatir kalau nanti sudah begitu banyak jamaahnya, umat beliau ikut tarawih, wahyu turun diwajibkan. Saking bijaksananya Rasulullah. Rasul itu tidak ke masjid lagi. Di saat yang itu kemudian orang mengambil riwayat Aisyah ya. Aisyah itu Rasul melaksanakan yang 8 tadi. Tapi kalau yang 20 rakaat plus 3 witir itu adalah riwayat Umar bin Khattab, kebijakan Umar. Di masa Umar itu tarawih itu di mana-mana, ada yang di pojok, ada yang di tengah, pokoknya sakarepe sendiri. Saking bijaksananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dirangkumkanlah di situ dijadikan satu. Maka ada namanya jamaah tarawih. Ada jamaah tarawih. Karena itu sesuatu yang indah, yang bagus, yang luar biasa. Jadi ini sebetulnya bagian nawafil tambahan tetapi mengandung nilai yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab namanya Duratun Nasihin karya Syekh Utsman Asy-Syakir itu dijelaskan pahala pertama, puasa tarawih kedua sampai ke 30. Ini sebuah penyemangat bagi umat Nabi Muhammad untuk tetap bisa menjalankan Qiyamul Ramadan yang berupa sholat tarawih. Maka baik mana antara yang 8 yang 20, ya keyakinan mana yang dia turuti. Ya 8 ya baik, 20 yang baik. Yang tidak baik yang tidak sholat. Itu yang tidak baik, yang jelas begitu. Sama dengan begini, orang bergontok-gontokan berbeda tentang kunut misalnya. Kunut subuh ada yang pakai kunut, ada yang pakai tidak kunut. Bagi saya itu kan hal yang khilaf ya, perbedaan. Maka yang terpenting bukan itunya. Kunut silahkan, tidak juga silahkan. Yang salah siapa? Ya laki-laki yang tidak sholat subuh, kan begitu ya. Ini diambil baik-baiknya saja lah, yang penting. Itu kan hal yang tidak menjadi rukun, tapi menjadi sunnah saja. Begitu Mbak Fernanda. Jadi sebenarnya mau berapapun rakaatnya tetap sholat tarawih seperti itu ya. Dan setelah ini akan kita lanjutkan lagi Ustadz mengenai sholat tarawih tadi. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa jamaah Jaburan. Setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda-jeda yang berikut ini. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan, minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin. Bapak Haji Budiarto STMM, anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Nasdem. Beliau terkenal dengan sosok yang baik, arif dan bijaksana, suka membantu dan peduli kepada warganya. Beliau adalah wakil rakyat yang merakyat,
sayang kepada warganya, dan tentu beliau selalu bersama warga. Bersama Partai Nasdem, gerakan perubahan wujudkan Semarang semakin hebat. Hai jamaah Jamuran, terima kasih karena masih bersama kami dan akan kita lanjutkan mengenai tarawih, sholat tarawih tadi ya Ustadz. Dan ini mungkin ada jamaah Jamuran yang di rumah bertanya mengenai ini, kalau sholat tarawih itu sebaiknya berjamaah atau boleh berjamaah di masjid atau boleh dilakukan di rumah, itu bagaimana Ustadz? Di antara ya Mbak Elanda, di antara syiarnya Ramadan itu adalah sholat tarawih. Ya, lebih baik di masjid untuk memperlihatkan syiarnya agama, memperlihatkan syiarnya Ramadan. Jadi gaung, maksudnya gaung itu, maka ya lebih baik di masjid. Nah, dengan semakin syiarnya agama itu kan menunjukkan bahwa inilah agama yang memang harus ditebarkan dengan kerahmatan, dengan kesantunan. Dengan begitu banyak kemanfaatan yang bisa diambil dari kita melakukan jamaah di masjid, ya, silaturahim, ketemu dengan siapapun, kan di situ banyak sekali. Maka terutama yang Ramadan ini lebih baik tetap di masjid dalam rangka syiarnya. Maka dimanapun ya, masjid-masjid, musola-musola, Ramadan itu kan luar biasa semaraknya. Jadi tinggalkan rumahmu semua ke masjid, kan begitu, mengambil keberkahan Ramadan di situ. Tapi kalau misalkan di masa pandemi seperti ini kan untuk jumlah orang yang masuk ke masjid itu kan dibatasi ya Ustadz. Lalu kalau untuk seperti itu bagaimana?
Tahun ini cukup lumayan, saya pikir dengan pandemi awal-awal di tahun kemarin, di Ramadan yang pertama. Artinya kalau di Ramadan pertama kan musibah ini atau pandemi ini kan luar biasa. Begitu awal-awal datang itu luar biasa, sehingga bahkan kalau merujuk hadis Nabi pun lebih baik sholat di rumah. Sekarang sudah ada himbauan pemerintah, bahkan Majelis Ulama Indonesia, bahwa silakan di masjid tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Toh ternyata di masyarakat kita cukup taat, Mbak Fernanda, cukup taat. Karena di masjid-masjid yang saya keliling itu ada batasannya. Mereka tetap pakai masker mereka. Ada hand sanitizer, ada cuci tangan yang lain, itu banyak sekali. Artinya hal ini sudah dituruti oleh umat, oleh masyarakat. Jadi secara protokol kesehatan taat pemerintah tetap dijalankan. Satu sisi untuk mensyiarkan Ramadan tetap juga berjalan. Itu indahnya. Maka saya beruntung luar biasa tahun ini Ramadan sudah ada anjuran pemerintah yang sebagaimana kita jalankan 10 hari ini. Yang pertama, kemudian yang kedua ini artinya bahwa belum ya tetap prokes tetap dijaga kan. Tetapi siarnya Ramadan tidak hilang. Ya, alhamdulillahnya di situ. Oh, seperti itu, Ustadz. Satu lagi, Ustadz. Waktu saya ikut tarawih itu kan ternyata ada sebagian orang yang tarawihnya itu belum sampai selesai tapi dia sudah pulang duluan. Nah, itu gimana tuh, Ustadz? Mungkin nanti setelah itu dikunjungi rumahnya, ditanya alasannya apa itu ya. Iya. Ya jelas begini, riwayat Aisyah tadi, Rasulullah itu kan 8 ya, riwayat Aisyah tadi sejak Umar bin Khattab itu adalah 20. Itu boleh, mengapa? Rasul sendiri sudah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Ikutilah ajaranku dan ajaran khalifah 4 itu. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tarawih 20 rakaat itu di masa Umar bin Khattab. Tidak salah juga. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Nabi sendiri yang perintah. Artinya apa? Kalau tadi ada orang sholat ya tidak 8 ya tidak 20 kok pulang. Mungkin kebelet yang lain saya nggak tahu itu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang mereka mungkin ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggal juga tidak tahu. Artinya toh ini sunnah walaupun kan namanya sunnah muakkad, tetap dianjurkan. Mungkin saya kalau melihatnya ada alasan tertentu yang mereka mungkin ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Jadi terburu-buru pulang begitu ya, padahal belum selesai. Dan untuk selanjutnya mungkin bagi jamaah Jaburan yang ingin melaksanakan salat tarawih di rumah, untuk surat pendeknya atau bacaannya itu apakah ada ketentuannya atau boleh membaca surat yang sama dalam setiap salat? Salat tarawih itu maupun salat yang lain, Nabi hanya menjelaskan iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jangan sampai kita belum hafal Al-Baqarah, bacanya Al-Baqarah, kan tidak. Maka baca yang termudah. Kalau hafalnya cuma Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak masalah. Nanti rakaat pertama Al-Kafirun misalnya, rakaat kedua Al-Ikhlas, selalu begitu ya tidak masalah. Wong perintahnya iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Artinya apa? Yang paling kita hafal. Sekarang ini ada perkembangan yang menggembirakan. Misalnya ada Quran besar yang dipasang di depan imam. Kan ini ada solusi itu. Ada solusi. Itu bagi orang-orang yang tidak hafal Quran bisa menggunakan. Apakah itu sah? Sah saja, boleh-boleh saja. Apalagi para pemula. Tapi bagi imam-imam yang sudah hafid ya, nama saya juga hafid tapi bukan hafal Quran. Ya, hanya Rafiul Hafid. Tapi orang-orang yang sudah hafal Quran ya tidak usah pakai itu. Tapi orang-orang yang imam-imam yang biasa tidak hafal tapi ada beberapa yang dihafal ya tidak usah pakai alat bantu begitu.
kan. Tapi itu tidak merusak dan tidak menyalahi aturan. Boleh-boleh saja menggunakan Quran besar yang dipasang di depan imam. Hampir banyak masjid sekarang menggunakan demikian, Mbak Benanda. Jadi kalau misalkan ada jamaah jabur yang di rumah pengen coba baca Al-Baqarah tapi di sampingnya pakai handphone gitu, nggak masalah ya Pak untuk dihafalkannya? Karena mungkin kalau handphone kan terlalu kecil, terlalu mendelik dia nanti lihatnya. Saya maksudkan Qurannya besar sehingga dia tetap konsentrasi membaca Quran, kekhusyuannya ada. Tapi kalau HP kan dia akan nanti kan malah khawatir ada yang manggil juga, kan begitu. Ya lebih baik ya tetap Quran yang dipasang di depan itu yang tulisannya besar-besar. Ini akan membantu konsentrasi imam, kekhusyuan imam. Kalau HP saya yakin akan terlalu dia menjongok ke bawah itu tidak baik malam gitu. Baik begitu Ustadz. Tapi di bulan Ramadan ini menurut Ustadz bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan keimanan kita agar selalu takwa kepada Allah seperti itu? Ya keimanan itu ya berarti mengisi Ramadan dengan nilai-nilai ubudiyah. Jadi sekali lagi saya kembali ke latihan tadi ya. Karena Ramadan merupakan bulan latihan, bulan penggemblengan, maka manfaatkan betul ini sebagai media melatih diri kita. Yang Ramadan ini melatih kita yang tadi tidak dermawan, sekarang dermawan, membagi-bagi rezeki, itu latihan. Kemudian yang tidak rajin jamaah, Ramadan dia terbangkitkan semangatnya untuk rajin jamaah. Kemudian peduli, ini penting lagi, peduli kepada sesama, terutama di musim pandemi ini. Banyak orang gulung tikar, banyak usaha bangkrut, banyak bapak-bapak kehilangan pekerjaan. Di sini sebetulnya momentum-momentum tepat Ramadan diimplementasikan betul di dalam 11 bulan di luar Ramadan gitu. Jadi harus tetap menjalankan kebaikan yang lainnya dan terus menjalankan ibadah wajib dan sunnah begitu ya. Betul Mbak Benanda. Baik. Untuk itu setelah ini akan kita lanjutkan pembahasan yang menarik lainnya jamaah jaburan bersama dengan Ustadz. Tapi sebelum ke sana kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin.
Bapak Haji Budiarto STMM, anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Nasdem. Beliau terkenal dengan sosok yang baik, arif dan bijaksana, suka membantu dan peduli kepada warganya. Beliau adalah wakil rakyat yang merakyat, sayang kepada warganya, dan tentu beliau selalu bersama warga, bersama Partai Nasdem. Gerakan perubahan, wujudkan Semarang semakin hebat. Adek, siapa wi? Tadi siapa ya? Aku nggak pernah lihat. Itu toh senior kita, cantik ya, mosroh. Iya. Nah itu orangnya tuh. Jadi tuh. Jadi tuh. Aku nggak lihat toh. Aku mau tali nih lo. Sakit semua tuh ya. Oh iya. Maaf. Nggak lihat toh, nggak lihat. Rio. Ayo. Halo kak. Aku mau jadi sahabatmu. Mau jadi sahabatku? Kalau mau jadi sahabatku ikutan Duta Humas dulu dong. Duta Humas? Huh? Apa? Ini loh Duta Humas. Kamu mau jadi Duta Humas kuartir daerah Jawa Tengah? Caranya gampang banget. Jadi perlombaan ini adalah kegiatan prestasi untuk mencari inspirator humas dalam mempublikasi kegiatan kepramukaan. Perlombaan ini dilakukan secara daring, jadi aman buat kita semua. Untuk syarat dan ketentuan, silakan cek di s.id/Pandu Citra Loka. Buruan daftar. Cus, les. Nah ini loh. Oh, Duta Humas ini ya, ini aku ikut tuh ya. Tetap ikut. Nah ya, kamu pokoknya harus ikut semuanya ya. Jangan lupa daftar. Ayo. Jamaah Jabur yang ada di rumah, terima kasih karena masih tetap bersama kami. Dan mari kita lanjutkan bincang-bincang bersama Ustadz pada sore hari ini. Ustadz, tadi kan kita sudah membahas banyak ya tentang tarawih, tentang ibadah sunnah yang mungkin bisa dilakukan. Lalu ini ada cerita begini, jadi ada orang yang ikut puasa tapi dia nggak buka, jadi dari buka puasa dia tidur sampai akhirnya bangun sahur dia baru bangun lagi. Jadi dia nggak ikut buka puasa dan langsung ikut sahur, tapi dia tidak mengucapkan niat. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Dia ingin berpuasa tapi dia tidak mengucapkan niat seperti itu Ustadz.
Begini Pak Beranda, jadi puasa Ramadan ini memang beda dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Ramadan itu diwajibkan memalamkan niat. Berarti ketika sekarang kan kita diajarkan setiap tarawih itu ya, ada diajarkan oleh Imam Nawaitu Sauma Ghadin, itu kan dalam rangka agar tidak ada kelupaan di masing-masing pribadi yang ikut tarawih. Ada juga imam yang memperbolehkan niat di awal Ramadan langsung ke 30 hari. Kemudian disiasati oleh umat-umat yang sependapat itu dengan cara tetap juga memalamkan niat setiap malamnya. Kan begitu. Artinya apa? Sebagai bagian antisipasi kalau lupa, termasuk yang tadi ketiduran bablas tadi ya. Padahal ada dua kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yaitu farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi orang puasa itu punya dua kegembiraan. Satu gembira ketika dia berbuka. Kalau tadi kan kebelabasan tidur ya, dia malah apalagi tidak niat juga. Ya, yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Besok itu orang-orang yang masuk surga itu akan ketemu dengan Allah Ta'ala. Jadi masuk surga sudah sedemikian nikmatnya. Bahkan Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin bashar. Jadi telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah kerentak, itu diberikan pada hamba yang masuk surga. Ditambah lagi akan ketemu yang punya surga, Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Jadi masuk surga sudah nikmat, ditambah lagi akan ketemu zat yang selama ini kita sembah, kita agungkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka farhatun inda liqa'i rabbih. Maka momentum Ramadan ini momentum sebetulnya untuk betul-betul bagian dari untuk bersemangat dalam hal ibadah. Maka saya mengatakan, Nabi mengatakan itu syadun litanwiril qulub, untuk menyinari hati manusia. Ketika manusia sudah tersinari cahaya-cahaya Ramadan itu akan menjadi hamba yang luar biasa, yang pada endingnya nanti adalah la'allakum tattaqun, akan keluar sebagai pemenang, yaitu hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mbak Beranda. Baik Ustadz. Dan di bulan Ramadan ini kan banyak euforia Ramadan seperti mengadakan bagi-bagi takjil kepada orang yang membutuhkan, tapi tetangga di sekitarnya itu malah yang membutuhkan justru nggak diberikan. Itu bagaimana ya Ustadz? Surga itu merindukan 4 orang ya. Hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang kedua, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maka termasuk takjil itu bagian mengamalkan sabda Nabi ini. Kemudian orang yang baca Quran, orang yang baca Quran. Yang keempat, as-shaimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka takjil tadi bagian yang melaksanakan sabda Nabi. 4 orang inilah yang sangat dirindukan surga, dikangeni surga. Yang biasanya yang kangen kan kita. Ya rindu surga ini tidak. Justru surga yang kangen untuk dimasuki 4 orang tadi. Orang yang bisa menjaga lisannya namanya hafidhil lisan, mut'imil ji'an, memberi makan orang yang berpuasa, orang yang membaca Quran, kemudian as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini laki-laki begitu mulianya Ramadan ini, sebagai disebut sayyidus syuhur, rajanya bulan di antara bulan yang ada. Ini momentum yang luar biasa lagi-lagi untuk kita memaksimalkan ibadah kepada diri kita sendiri untuk mencapai kemuliaan nanti diimplementasikan kepada 11 bulan di luar Ramadan. Seperti itu, Masya Allah. Nah, Ustadz, mungkin pertanyaannya, kenapa kita harus memuliakan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu baru ke orang lain yang membutuhkan? Kenapa harus ke itu orang terdekat? ada perintahnya Mbak. Iya Mbak Fernanda. Jadi tadi wa'atidal kurba, berikan yang terdekat dulu. Ya, boleh saudara, boleh. Kalau saya mengutip di kitab namanya Buhyatul Murtasyidin ya, karya Syekh As-Suyuti, itu malah lucu lagi. Ini ada boleh sepakat boleh tidak. Orang yang sedekah kepada orang yang
sehat jasmaninya 1 dibanding 100. 1 dibanding 100. Orang yang sedekah kepada keluarganya, orang tuanya maksudnya, ibu kandungnya 1 dibanding 100.000 pahalanya. Orang yang sedekah kepada orang yang kena musibah 1 dibanding 90. Orang yang sedekah pada ulama, tokoh makanya ulama itu ya ulama orang yang berilmu, orang-orang soleh itu malah lebih banyak lagi 1 dibanding 900.000. Pahalanya luar biasa. Itu apalagi di bulan Ramadan. Wong ibadah sunnah saja penghargaan Allah Ta'ala disamakan dengan ibadah wajib di dalam Ramadan. Ibadah Ramadan itu lebih dilipat gandakan lagi pahalanya. Maka akan sangat rugi lah orang-orang yang tidak memaksimalkan, memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk tadi mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang saya mengatakan sebagai bulan pesta panen pahala bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mbak Fer. Banyak sekali pahala yang didapatkan begitu ya Ustadz. Tapi kalau misalkan saya ingin sedekah atau traktir teman saya padahal dia itu tergolong mampu, itu bagaimana Ustadz? Lagi-lagi kita diajarkan jangan melihat orang yang kita beri ya, dan tidak memandang statusnya, tidak memandang agamanya, tidak memandang etisnya. Wong Nabi saya tadi pesannya begitu tadi. La turaddus sa'il walau kana kafiran. Itu malah luar biasa. Sahabat begini, ya Rasul, bukankah dia orang Yahudi? Maksud kami harus memberi? Apa kata Rasul? Hum khaliqun. Dia itu makhluk dari makhluk Allah Ta'ala. Dia itu adalah khalqun min khalqillah. Dia itu ciptaan dari ciptaan Allah Ta'ala. Maka ada namanya hak basyariah, rasa kemanusiaan. Ini, maka tadi kalau memandang kamu kaya tidak diberi, malah tidak begitu. Termasuk ketika kita sedekah dengan orang tua kita, tidak usah ibu sudah punya, tidak usah, tidak begitu. Justru yang dinilai adalah niat baik dan kebaikan yang kita lakukan, bukan dari sisi objek yang kita beri, tetapi dari subjek yang melakukan. Begitu Mbak Fer. Apakah ikhlas atau tidak melakukan hal tersebut? Apalagi begitu ya. Baik jamaah Jabur yang ada di rumah, sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini mengenai keikhlasan dan juga hal-hal baik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, bahwa memberi itu harus ikhlas dan tanpa pandang bulu. Betul begitu ya Ustadz? Betul Mbak. Iya, dan terima kasih sekali saya ucapkan atas kehadirannya Ustadz di studio kami, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah Jabur yang ada di rumah karena sudah mengikuti live streaming di Awal Media Nusantara pada sore hari ini. Dan jangan lupa saksikan Jaburan jelang berbuka puasa Ramadan setiap hari Senin dan Jumat pukul 4 sore di channel YouTube Awal Media Nusantara. Kalau begitu, saya Fernanda Zara dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.